Baik, selamat siang dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Sariska Uliamuri. Di sini saya akan menjelaskan diskusi PBL 1 mengenai anemia defisiensi besi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa anemia defisiensi besi ini merupakan salah satu jenis anemia akibat tubuh kekurangan zat besi. Anemia defisiensi besi ini dia termasuk dalam anemia mikrositik di mana MCV-nya itu dia kurang dari 82 sehingga untuk besi serumnya itu dia menurun. Nah, di sini kita bisa lihat untuk etiologi dari ADB sendiri terdapat kulit pucat, lesu atau lemas, mudah lelah, pusing, nafsu makan menurun, dan detak jantung yang lebih cepat atau berdebar-debar. Nah, selanjutnya di sini untuk diagnosis banding pada ADB ini yang memiliki gejala yang hampir sama pada ADB ini ada anemia penyakit kronis, anemia sideroblastik, keracunan timbal atau leukoplakia, thalassemia alfa dan juga thalassemia beta. Nah, selanjutnya di sini untuk penegakan diagnosis, di sini kita yang pertama ada anamnesis. Nah, untuk anamnesis sendiri, di sini kita lihat pada riwayat anemia kronis atau anemia pada keluarga. Dan juga tidak ada manifestasi perdarahan, tidak ada demam, tidak ada demam, dan juga pada anamnesis ini tidak ada benjolan atau organomegali, dan juga ada riwayat nutrisi, dan riwayat lahir prematur, kembar, dan anemia dalam kehamilan. Dan juga untuk pemeriksaan fisik ini, selanjutnya untuk penegakan diagnosis berikut ada pemeriksaan fisik. Nah, di mana pemeriksaan fisik ini kita bisa lihat pada pasien ini mengalami pucat pada telapak tangan dan juga memberi kesan HB yang kurang dari 7 G per gram per desiliter, dan untuk status volumenya ada ortopenia, takikardi, injection murmurs, urine output, dan juga untuk kulit pada pemeriksaan fisik ini bisa dilihat dari kulit, oral, dan juga pada muka dan BAB berdarah dan juga organomegali. Dan yang ketiga di sini ada parameter laboratorium ADB yang hemoglobin dan hematokrit index eritrosit, red blood cell distribution atau RDW, retikulosit, dan juga ada CHR. Dan yang berikut ada pemeriksaan biokimia untuk anemia defisiensi besi itu ferritinin serum, total iron binding capacity atau TIBC, saturasi transferin, dan juga ada ZPP. Dan juga ada soluble transferin reseptor, dan juga ada pemeriksaan penunjang lain. Oke, bisa. Selanjutnya di sini untuk komplikasi pada ADB ini pada sistem neuromuskular menyebabkan gangguan kapasitas kerja, dan juga yang kedua ada gangguan terhadap proses mental dan kecerdasan yang dimana dia berdampak pada perkembangan motorik dan juga mental pada anak-anak dan juga remaja. Dan untuk komplikasi yang berikut ada masalah pada jantung, biasanya itu seperti aritmia dan gagal jantung. Nah, gangguan pada paru-paru misalnya pada hipertensi pulmonal, dan juga untuk komplikasi yang berikut ada gangguan imunitas dan ketahanan terhadap infeksi. Dan yang kelima ada gangguan terhadap ibu hamil dan janin yang dikandungnya, yang di mana dia bisa melahirkan prematur atau bayi terlahir dengan berat badan yang rendah serta risiko kematian akibat perdarahan saat melahirkan, dan juga ada depresi. Next. Nah, untuk komplikasi yang berikut ada kekurangan, yang ketujuh ada kekurangan zat besi kronis dapat menyebabkan kematian akibat gangguan paru-paru atau jantung yang mendasarinya. Dan yang ke-8 ada sebuah hubungan antara peningkatan risiko kematian dan juga anemia juga diamati dalam studi jangka panjang terlepas dari tingkat keparahan penyakit. Nah, anemia juga dikenali dalam konteks sindrom anemia kardiorenal. Nah, dan dikaitkan juga dengan tingkat rawat inap kardiovaskular 2 kali lipat lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sini untuk tata laksana farmakologi dan juga non farmakologi pada ADB di sini, teman-teman bisa lihat yang pertama di sini ada terapi kasual, di mana dia itu akan mencari dan juga akan mengobati pada gejala-gejala atau etiologinya. Dan juga yang kedua di sini bisa diberikan preparat besi.
preparat BSC. Nah, di sini ada yang 3 kali 200 mg dan 3 kali 100 mg selama 3 sampai 6 bulan. Nah, untuk suplementasi BSC lainnya itu seperti Golconat, dan juga ada Furamat, Laktat, dan juga Sukenat. Dan juga yang berikut ada terapi BSC paranetral. Dan juga yang berikut ada terapi BSC parenteral, subkutan, atau intravena. Nah, di sini bisa diberikan vitamin C dan dosis 2 sampai 3 kali 50-100 gram per hari untuk meningkatkan penyerapan BSC. Dan juga di sini bisa diberikan transfusi. Nah, untuk pasien dengan pertahanan aktif yang hemodinamiknya itu tidak stabil, atau untuk pasien dengan anemia kritis, tingkat Hb-nya tuh kurang dari 7 gram per desiliter, iskemia, miokard akut, atau jika semua pengobatan lainnya itu gagal memperbaiki anemia. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk tata laksana dari non-farmakologi pada ADB ini biasanya konsumsi makanan zat tinggi, konsumsi makanan zat besi yang tinggi, dan juga konsumsi makanan tinggi folat, konsumsi makanan tinggi vitamin B12, dan juga konsumsi makanan tinggi vitamin C, dan juga ada batasi minum kopi dan juga teh. Nah, mungkin cukup sekian dari hasil pemaparan mengenai ADB. Bila ada salah kata dalam pemaparan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.